Salam, perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Inyakaka, Prodi S1 Keperawatan, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang terapi radiasi. Terapi radiasi adalah prosedur medis untuk menangani penyakit kanker. Tujuan radioterapi adalah untuk membunuh sel-sel kanker, menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker, serta mencegah kambuhnya penyakit kanker. Radioterapi bisa diberikan melalui pemaparan sinar X, penanaman implan di dalam tubuh, serta melalui obat minum dan suntik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Radioterapi sering digunakan bersamaan dengan kemoterapi dan operasi pengangkatan kanker. Perlu diketahui, meski dapat membasmi dan menghambat pertumbuhan sel kanker, radioterapi juga bisa merusak sel-sel yang sehat. Akan tetapi, efek samping ini umumnya tidak permanen. Untuk meminimalkan efek samping tersebut, radioterapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan hanya pada area tubuh yang terserang kanker. Radioterapi umumnya dilakukan untuk penanganan kanker di bagian kepala dan leher, payudara, serviks, prostata, tiroid, atau mata. Dokter akan mempertimbangkan tindakan radioterapi dengan tujuan sebagai berikut: meredakan gejala kanker stadium lanjut, menyusutkan ukuran tumor sebelum prosedur operasi, mengobati kanker, baik sebagai pengobatan tunggal maupun dikombinasikan dengan pengobatan lain seperti kemoterapi, membunuh dan membersihkan sel-sel kanker setelah operasi pengangkatan kanker, agar kanker tidak kembali menyerang. Radioterapi tidak bisa dilakukan pada semua kondisi, terutama pada masa kehamilan. Ibu hamil tidak boleh menjalani radioterapi karena terapi ini dapat berakibat fatal dan menyebabkan komplikasi kehamilan seperti keguguran bayi lahir prematur, atau kelainan plasenta. Oleh sebab itu, pasien wanita yang berencana menjalani terapi radiasi dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan seksual. Hal ini untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik sebelum maupun selama terapi radiasi. Dokter juga akan melakukan simulasi radiasi yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu seperti dijelaskan di bawah ini: meminta pasien berbaring dan menentukan posisi yang nyaman agar prosedur radioterapi bisa berjalan dengan lancar, memberikan bantal dan mengikat tubuh pasien agar tidak berubah posisi selama radioterapi berlangsung, melakukan pemindaian dengan CT scan untuk menentukan bagian tubuh yang menerima paparan radiasi, menentukan jenis radioterapi dan berapa kali terapi
akan dilakukan sesuai hasil pemeriksaan. Ada 3 jenis radioterapi yang sering digunakan untuk menangani penyakit kanker. Penerapannya berbeda-beda tergantung kondisi pasien serta ukuran dan jenis kankernya. Berikut adalah jenis-jenis radioterapi yang dimaksud dan penjelasannya. Radioterapi eksternal adalah terapi yang dilakukan dengan mengarahkan sinar X atau sinar proton ke bagian tubuh yang terserang kanker. Terapi ini tidak menimbulkan rasa sakit sehingga pasien umumnya bisa langsung pulang setelah pengobatan selesai. Dilakukan radioterapi internal atau braksi. Dilakukan dengan cara memasukkan implan radioaktif ke dalam tubuh pasien. Tepatnya di dekat lokasi tubuhnya sel-sel kanker implan. Implan ini bisa dibiarkan di dalam tubuh selama beberapa hari atau permanen, tergantung pada jenis kanker yang diderita pasien. Perlu diketahui bahwa implan yang dibiarkan permanen di dalam tubuh tidak perlu dikhawatirkan karena kadar radiasi dari implan akan menurun seiring waktu. Menandai bagian tubuh pasien yang diterapi dengan gelombang radiasi, menjalankan prosedur radioterapi setelah semua tahapan di atas selesai. Ada 3 jenis radioterapi yang sering digunakan untuk menangani penyakit kanker. Penerapannya berbeda-beda tergantung kondisi pasien serta ukuran dan jenis kankernya. Berikut adalah jenis-jenis radioterapi yang dimaksud dan penjelasan lainnya. Radioterapi eksternal adalah terapi yang dilakukan dengan mengarahkan sinar X atau sinar proton ke bagian tubuh pasien yang akan melakukan terapi. Menimbulkan rasa sakit sehingga pasien umumnya yang bisa langsung pulang. Setelah pengobatan selesai, dilakukan radioterapi lagi. Biasanya berlangsung selama 10-30 menit setiap sesinya. Terapi ini dapat dilakukan 2 kali dalam seminggu. Radioterapi sistemik adalah terapi radiasi yang dilakukan dengan memasukkan obat ke dalam tubuh pasien. Obat ini dapat ditelan oleh pasien atau disuntikkan melalui pembuluh darah. Radioterapi sistemik atau terapi radioisotop sering digunakan pada pasien kanker tiroid dan kanker prostata. Radioterapi mengharuskan pasien untuk dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lebih lama. Dokter akan memonitori kondisi pasien selama menjalani terapi radiasi. Dokter juga akan menjalankan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui respon tubuh pasien terhadap terapi. Jika muncul efek samping, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meredakan efek samping tersebut. Pasien dianjurkan untuk segera pemeriksaan diri ke dokter
Jika setelah menjalani radioterapi muncul salah satu atau beberapa keluhan berikut, misalkan demam tinggi yang mencapai 38 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala parah, dan leher kaku, nyeri dada, atau sesak nafas, linglung kencing berdarah. Beberapa efek samping radioterapi adalah kulit gatal, keringat, dan kemerahan yang umumnya muncul 1-2 minggu setelah terapi rambut, rontok di bagian tubuh yang diterapi umumnya 2-3 minggu setelah terapi diare yang biasanya muncul beberapa hari setelah radioterapi. Dilakukan limfedema yang bisa menyebabkan nyeri dan pembengkakan di tungkai muda lelah yang bisa berlangsung sampai berbulan-bulan. Setelah terapi kaku nyeri serta pembengkakan pada otot dan sendi. Di area yang diterapi hilang nafsu makan sehingga menyebabkan berat badan menurun. Gangguan fisiologi seperti cemas, stres, frustasi atau depresi, luka di mulut atau sariawan yang dapat disertai mulut kering, bau mulut, dan rasa tidak nyaman di mulut saat makan atau minum. Berbicara pun, gangguan seksual dan kesuburan, antara lain penurunan gairah seks, disfungsi ekskresi pada pria, dan vagina kering pada wanita. Daya tahan tubuh lemah karena berkurangnya jumlah sel darah putih sehingga mudah terserang infeksi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.